di sebuah desa kecil yang bernama Tegalsari, yang terletak di pinggiran Kabupaten Klaten, sebuah peristiwa yang sangat aneh dan mengejutkan mengguncang kehidupan warga. Pada pagi hari yang berkabut dan dingin, suasana mistis menyelimuti desa, menciptakan rasa ketegangan di antara penduduk. Kabar tentang kejadian aneh ini menyebar dengan cepat dari rumah ke rumah, dari warung kopi hingga balai desa, di mana bisik-bisik penuh keterkejutan terdengar di antara mereka. Ayam milik Pak Parto telah menetaskan telur yang berisi bayi manusia. Demikian desas-desus yang semakin menghebohkan. Pak Parto, seorang petani sederhana yang hidup di ujung desa, tidak pernah membayangkan bahwa pagi hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan langkah santai, seperti biasanya, ia berjalan menuju kandang ayamnya. Tangannya yang kasar, hasil dari bertahun-tahun bekerja di ladang, meraih telur-telur di sarang. Namun, satu telur menarik perhatiannya. Telur itu lebih besar dari biasanya, warnanya pucat, dan permukaannya tampak tidak biasa, seolah-olah berdenyut perlahan. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk menyentuh telur itu lebih lama. Ketika ia hendak mengangkatnya, tiba-tiba telur itu bergetar. Jantungnya berdebar kencang, dan dalam kepanikannya, ia hampir menjatuhkan telur itu ke tanah. Retakan kecil muncul di permukaan telur, perlahan-lahan semakin membesar. Napasnya tertahan, matanya tak berkedip, menunggu makhluk misterius yang akan muncul dari dalamnya. Ketika cangkang itu akhirnya pecah, apa yang terlihat bukanlah anak ayam berbulu kuning. Di hadapannya, sebuah sosok mungil berwarna merah muda bergerak perlahan. Jari jemarinya yang kecil menggeliat pelan, seolah baru pertama kali mengenal dunia luar. Pak Parto mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan tangan bergetar, ia menutup mulutnya sendiri, terkejut melihat pemandangan yang tampak seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Bayi itu masih terbungkus lendir, napasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya tampak sangat rapuh. Namun, matanya yang baru mulai terbuka menatap langsung ke arah Pak Parto dengan pandangan kosong yang menakutkan. Panik melanda, Pak Parto berlari ke dalam rumahnya. "Sumi! Sumi!" teriaknya. Suaranya menggema dalam keheningan pagi. Istrinya, Bu Sumi, yang sedang menyiapkan sarapan, segera bergegas keluar. Saat matanya tertuju pada bayi aneh itu, tubuhnya melemas dan ia jatuh terduduk di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi. Tangannya berusaha meraih sesuatu untuk menopang dirinya, tetapi hanya menemukan udara kosong. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Sementara itu, bayi dalam telur mulai mengeluarkan suara lirih, tangisan yang begitu lemah tetapi sangat menyentuh hati. Teriakan Pak Parto dan Bu Sumi menarik perhatian tetangga. Dalam hitungan menit, halaman rumah mereka sudah dipenuhi oleh warga desa. Beberapa datang dengan wajah penasaran, sementara yang lain segera berbalik arah setelah melihat makhluk mungil itu. Suara bisik-bisik memenuhi udara, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Mbah Rekso, seorang dukun kampung yang telah puluhan tahun menangani berbagai kejadian ganjil di desa, maju ke depan dengan langkah hati-hati. Matanya menatap tajam, penuh kehati-hatian. "Iki duduk kedadian lumrah," katanya dengan suara berat yang menggema. Suasana semakin tegang. Beberapa perempuan berdesis ketakutan, sementara yang lain bergegas menjauh dengan anak-anak mereka, seolah-olah keberadaan bayi itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Kabar mengenai telur ajaib itu sampai ke telinga Pak Lurah Suyoto. Tanpa menunggu lama, ia bergegas menuju rumah Pak Parto dengan ekspresi tegang di wajahnya. Sesampainya di sana, matanya langsung tertuju pada bayi yang terbungkus kain lusuh di tangan Mbah Rekso. "Kita harus bertindak cepat sebelum ini membawa malapetaka bagi desa," suaranya menggema, penuh ketegangan. Beberapa warga mengangguk setuju, tetapi sebagian lainnya masih diliputi ketakutan. Dalam hati mereka, muncul pertanyaan besar. Apakah bayi ini membawa berkah atau justru bencana? Sementara itu, bayi dari dalam telur itu mulai menangis pelan. Suara tangisnya begitu lirih, hampir seperti bisikan angin, namun cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Bayi itu menggeliat lemah dalam balutan lendir yang masih menempel di tubuhnya. Mbah Rekso meraih kain putih dan membungkus tubuh mungil itu dengan hati-hati. Mata tuanya menerawang jauh, wajahnya tegang, seakan tengah menghubungkan peristiwa ini dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang pernah ia dengar dalam cerita leluhur. Tangannya gemetar saat ia memeriksa denyut nadi bayi itu. Ada sesuatu yang berbeda, bukan seperti bayi biasa. Dadanya naik turun pelan, matanya yang kecil masih sulit terbuka, tetapi ada sorot yang dalam di sana,
seakan-akan bayi itu tahu lebih banyak dari yang bisa dijelaskan oleh logika manusia. "Jangan biarkan ini tersebar lebih luas dulu," ujar Mbah Rekso. Suaranya berat dan penuh tekanan. "Ada hal yang harus kita pahami sebelum kita bertindak." Namun, seperti angin yang tak bisa ditahan, kabar ini sudah terlanjur menyebar. Dalam hitungan jam, cerita tentang bayi dari telur ayam itu sudah merambah ke desa-desa tetangga. Bahkan beberapa warga dari luar mulai berdatangan, ingin melihat sendiri keanehan yang terjadi di Tegal Sari. Tak lama kemudian, seorang wartawan dari kota, Bagas, datang dengan kamera dan buku catatannya. Ia berdiri di antara kerumunan dengan ekspresi skeptis. "Apa benar ini telur ayam yang menetaskan manusia?" tanyanya dengan nada ragu. Namun, saat matanya menatap bayi yang kini berada dalam dekapan Mbah Rekso, wajahnya yang semula skeptis itu berubah pucat pasi. Tangannya yang memegang kamera sedikit gemetar. Ia tak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Di sisi lain, Bu Sumi masih berdiri kaku, belum mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya bergetar. Lalu tiba-tiba ia mulai menangis terseduh. "Apa ini pertanda buruk bagi keluarga kami?" ucapnya dengan suara bergetar. Tangannya mencengkeram lengan Pak Parto seakan mencari pegangan. Pak Parto hanya bisa menggenggam tangan istrinya erat-erat. Matanya nanar menatap bayi itu, sementara dalam hatinya, ia menyimpan kecemasan yang mendalam. Ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun, takut bahwa pikirannya akan menjadi kenyataan. Di sekitar mereka, warga mulai berdebat dengan suara yang semakin meninggi. Beberapa percaya bahwa bayi itu adalah kutukan, sementara yang lain merasa iba melihat makhluk mungil yang tak berdaya itu. "Bagaimanapun juga, dia tetap bayi," seru seorang ibu muda bernama Lastri, matanya berkaca-kaca. Perdebatan semakin memanas, tetapi tiba-tiba, suara tangis bayi kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih kuat, dan seakan memiliki sesuatu yang ingin disampaikan. Semua orang terdiam, menatap bayi itu dengan perasaan bercampur aduk. Mbah Rekso menarik napas panjang. Matanya terpejam sesaat sebelum ia akhirnya mengangguk pelan. "Kita harus mencari tahu siapa atau apa sebenarnya bayi ini," katanya tegas. "Kalau tidak, desa kita bisa celaka." Malam itu, balai desa dipenuhi oleh warga yang gelisah. Wajah-wajah mereka menampakkan kecemasan yang semakin sulit dibendung. Beberapa orang berbisik dengan nada khawatir, sementara yang lain berbicara dengan suara meninggi, menuntut tindakan segera. Perdebatan itu seperti bara api yang siap menyala kapan saja. "Bayi itu harus disingkirkan. Kita tidak tahu apakah kehadirannya akan membawa bencana," seru seorang pria tua dengan wajah penuh ketakutan. Namun, di sudut ruangan, Lastri, seorang ibu muda, justru menatap bayi itu dengan iba. Ia menggigit bibirnya, seakan sedang berjuang melawan rasa takutnya sendiri. "Bagaimanapun juga, ini tetap bayi," katanya. Suaranya lirih namun cukup menusuk hati yang mendengarnya. Perdebatan semakin sengit. Seorang lelaki bernama Warno, yang terkenal sebagai pemimpin pemuda desa, maju dengan tangan terkepal. "Kita tidak bisa begitu saja menyingkirkan bayi ini. Belum tentu dia membawa kutukan." Suaranya bergetar karena amarah dan kebingungan yang bercampur menjadi satu. Di tengah kekacauan itu, suara tangis bayi kembali terdengar. Kali ini lebih nyaring, seakan mengandung kesakitan yang tak terkatakan. Tangisan itu begitu menusuk hingga membuat semua orang terdiam seketika. Mereka saling berpandangan, perasaan takut merambat dalam dada mereka. Beberapa orang mulai mundur, seakan suara tangis itu membawa sesuatu yang tak kasat mata. Mbah Rekso, yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan dengan tatapan tajam, tiba-tiba melangkah ke depan. Tangannya yang keriput meraih tongkatnya erat-erat. "Kita harus mencari tahu siapa atau apa sebenarnya bayi ini. Kalau tidak, desa kita bisa celaka." Kata-kata Mbah Rekso seperti pukulan keras yang menyadarkan semua orang. Beberapa warga mengangguk, meski wajah mereka masih penuh kebingungan. Lastri menggenggam ujung kainnya, hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu apakah perasaan iba yang dirasakannya adalah hal yang benar. Pak Lurah yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Kita tidak bisa mengambil keputusan terburu-buru. Bayi ini harus diawasi. Kita harus mencari tahu asal-usulnya." Namun, suaranya terdengar lebih seperti perintah yang disampaikan dengan berat hati. Pak Parto yang berdiri di sisi ruangan hanya bisa menatap kosong. Ia merasa semua mata tertuju kepadanya, menunggu apa yang akan ia katakan. Ia ingin berbicara, tetapi tenggorokannya terasa kering. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan,
meskipun dalam hatinya masih ada keraguan yang besar. Malam semakin larut, tetapi balai desa masih dipenuhi dengan suara bisik-bisik ketakutan. Tak ada yang berani pulang lebih dulu. Wajah-wajah tegang menatap satu sama lain, seakan mencari kepastian yang tak kunjung datang. Beberapa warga hanya duduk diam, sementara yang lain menggigit bibir, menahan kegelisahan yang merayap di dada mereka. Harapan akan kejelasan mulai pudar, berganti dengan bayangan ketidakpastian yang menyesakan. Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan dinginnya udara. Dedaunan kering beterbangan di halaman balai desa, menciptakan suara gemerisik yang nyaris menyerupai bisikan samar. Suara jangkrik yang biasanya mengisi keheningan malam kini terdengar semakin sayup, seolah-olah alam pun turut merasakan ketegangan yang meliputi desa itu. Sebuah ranting jatuh dari pohon besar di dekat balai desa, mengejutkan beberapa warga yang langsung menoleh dengan wajah ketakutan. Setelah berjam-jam berlalu tanpa kepastian, keputusan diambil, bayi itu akan dirawat untuk sementara. Namun, ketenangan sama sekali tak hadir. Rasa takut yang dingin dan mencekam bercampur baur dengan rasa penasaran yang membakar, mencengkeram hati setiap orang di ruangan itu. Setiap tatapan yang tertuju pada bayi mungil itu, terbungkus kain lusuh di sudut ruangan, dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di udara, tak terjawab, tak terbantahkan. Apakah keputusan ini, keputusan untuk merawat makhluk kecil yang misterius ini, akan membawa keselamatan bagi desa Tegalsari, atau justru akan menjadi awal dari malapetaka yang mengerikan? Ketakutan itu terasa nyata, berat, dan mencekik. Di sudut balai desa, bisikan-bisikan lirih terdengar di antara beberapa warga. Mereka mencoba mencari makna, mencoba menemukan benang merah dari kejadian yang nyaris tak masuk akal ini. Beberapa warga yang lebih tua, dengan kerutan di dahi dan mata yang sayu karena usia, mencoba mengingat cerita-cerita lama, legenda-legenda kuno yang berbisik tentang pertanda buruk yang datang dalam wujud-wujud yang ganjil dan tak terduga. Apa mungkin ini kiriman dari dunia lain? Bisik seorang ibu, suaranya nyaris tak terdengar, hilang ditelan keheningan malam yang mencekam. Kata-kata itu, meskipun lirih, menusuk tajam ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya, membangkitkan rasa takut yang lebih dalam lagi. Sementara itu, Pak Parto duduk termenung di atas dipan kayu sederhana. Wajahnya dipenuhi oleh kebingungan yang amat sangat. Pandangannya terpaku pada bayi itu, tak berkedip. Seakan-akan ia mencoba mencari jawaban dalam tatapan kosong si bayi. Di sebelahnya, Bu Sumi, istrinya, duduk dengan tubuh tegang. Sesekali, tangannya mengelus lengan suaminya, seolah memberikan kekuatan, sebuah isyarat dukungan di tengah badai ketakutan yang menerjang mereka. Namun, di balik genggaman tangannya yang lembut, kegelisahan yang mendalam tersembunyi, terpendam dalam hati yang dipenuhi oleh ketakutan dan ketidakpastian. Malam itu terasa sangat panjang. Tak terkira panjangnya, tidur nyenyak adalah sebuah kemewahan yang tak terjangkau. Beberapa warga memilih untuk berjaga, berkeliling desa dengan obor-obor di tangan, menerangi kegelapan malam yang terasa lebih pekat dari biasanya. Mereka mencoba memastikan, mencoba mencegah, agar tidak ada kejadian aneh lainnya yang terjadi. Suara serangga malam, yang biasanya menjadi latar belakang keheningan desa, kini terdengar jauh lebih sayup, hampir tak terdengar. Seakan-akan alam pun ikut menyimpan rasa takut, ikut merasakan kegelisahan yang mencekam seluruh desa Tegalsari. Di beranda rumahnya, Pak Lurah Suyoto duduk termenung, pikirannya berputar-putar tanpa henti, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Sebagai pemimpin desa, beban tanggung jawab yang berat ada di pundaknya. Ia harus membuat keputusan yang akan menentukan nasib desa Tegalsari. Tetapi, keputusan macam apa yang bisa diambil dalam situasi yang serba tak menentu? Di tengah badai misteri yang membingungkan ini, pikirannya buntu, hatinya dipenuhi oleh ketakutan dan ketidakpastian. Di dalam rumah Pak Parto, bayi itu masih tertidur. Namun, ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tak biasa, yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Dalam remang-remang cahaya lampu minyak, tubuh bayi itu tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Bu Sumi, yang baru saja hendak menyelimutinya, tersentak mundur, tubuhnya menegang. "Pak, lihat ini." Suaranya bergetar, penuh dengan ketakutan yang tak tertahankan. Pak Parto segera bangkit. Matanya tertuju pada bayi itu. Matanya melebar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bayi itu, yang kemarin tampak begitu mungil dan lemah, kini tampak sedikit lebih besar. Dadanya naik turun dengan irama yang lebih teratur, lebih kuat. Seakan-akan ia sedang mengalami pertumbuhan yang tidak wajar,
pertumbuhan yang sangat cepat dan menakutkan. Ketakutan yang amat sangat mencengkeram hati mereka. Mereka baru saja berusaha menerima kenyataan bahwa bayi ini bukanlah bayi biasa. Dan kini, kenyataan yang lebih aneh, lebih mengerikan, muncul di hadapan mereka. Apa mungkin ini bukan manusia biasa? Gumam Pak Parto. Suaranya hampir tak terdengar, tertelan oleh ketakutan yang menguasai dirinya. Di luar, angin berembus semakin kencang, menerjang rumah-rumah warga. Dedaunan berguguran, melayang-layang di udara sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan suara lirih yang menyayat hati. Suasana malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang, membuat beberapa warga yang berjaga merapatkan kain di tubuh mereka, mencoba menghalau hawa dingin yang terasa begitu menyeramkan. Kegelisahan merayap ke setiap sudut desa, merasuk ke dalam setiap relung hati warga Tegal Sari. Orang-orang yang tadi masih mencoba mencari jawaban, mencoba memahami misteri ini, kini memilih diam, membiarkan ketakutan meresap ke dalam jiwa mereka, mencengkeram hati dan pikiran mereka. Beberapa ibu menggendong anak-anak mereka lebih erat, melindungi mereka dari sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mengerikan, yang terasa mengintai di kegelapan malam. Mbah Rekso, yang sejak tadi duduk di sudut ruangan dengan mata terpejam, seakan-akan sedang berkomunikasi dengan kekuatan gaib, akhirnya membuka suara. Suaranya berat, rendah, dan penuh dengan peringatan. Kita harus berjaga. Jangan biarkan bayi ini sendirian. Kita belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kata-katanya mengandung ancaman yang tak terucapkan, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Pak Lurah akhirnya mengambil keputusan. Keputusan yang berat dan penuh dengan risiko. Bayi ini harus tetap di sini, setidaknya sampai kita menemukan jawaban. Aku akan memanggil seseorang dari kota besok. Mungkin ada yang bisa membantu kita memahami ini. Suaranya terdengar tegas, tetapi di balik itu, tersirat ketakutan dan ketidakpastian yang sama seperti yang dirasakan oleh warga desa lainnya. Namun, sebelum mereka sempat membahas lebih lanjut, sebelum mereka sempat merencanakan langkah selanjutnya, bayi itu tiba-tiba menggeliat. Tubuhnya yang kecil bergetar pelan, seolah-olah ada energi tak kasat mata yang menggerakkannya, sebuah kekuatan gaib yang tak terjelaskan. Kelopak matanya yang kecil mulai terbuka perlahan, memperlihatkan sorot mata tajam yang terasa menusuk hingga ke dalam hati mereka yang menyaksikannya. Semua orang di dalam ruangan menahan napas, tak percaya dengan apa yang mereka lihat, tak mampu berkata-kata. Tidak ada tangisan, tidak ada suara rengekan bayi pada umumnya. Hanya tatapan yang dalam, tajam, dan menusuk, mengandung sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sorot matanya tampak meneliti satu persatu orang-orang di sekitarnya, seolah-olah ia memahami lebih banyak daripada yang seharusnya dimengerti oleh seorang bayi yang baru lahir. Tatapan itu penuh misteri, penuh teka-teki, dan sangat menakutkan. Mbah Rekso menghela napas panjang. Tatapannya dipenuhi oleh ketidakpastian yang amat sangat. Ini baru permulaan, katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Suaranya bergetar, menunjukkan bahwa bahkan ia, yang selama ini dianggap memahami banyak hal gaib, tak mampu menemukan jawaban pasti, tak mampu menjelaskan misteri yang mengerikan ini. Malam terus berjalan, tetapi ketakutan tidak berkurang, justru semakin menebal, semakin mencekam. Warga yang berkumpul mulai merasakan sesuatu yang janggal di udara, seolah hawa dingin yang menggigit tulang itu bukan sekadar akibat dari embusan angin malam. Desa Tegal Sari kini bukan lagi desa yang sama. Setiap bayangan yang terbentuk dari sinar lampu minyak tampak lebih panjang, lebih gelap, seakan-akan ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan, sesuatu yang jahat dan mengerikan. Pak Parto merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap bayi itu, masih berusaha mencari akal sehat di tengah-tengah peristiwa yang tak bisa dijelaskan, yang tak masuk akal. Bu Sumi mencengkeram erat lengan suaminya, tak berani berpaling dari sosok mungil yang kini terasa begitu besar, begitu mengancam, dalam ketidakpastian mereka. Tiba-tiba, angin berembus lebih kencang, menerjang rumah mereka dengan ganas. Jendela yang sebelumnya tertutup rapat mendadak berderak dan terbuka, membuat nyala lampu minyak bergoyang-goyang, menari-nari di dinding, menciptakan bayangan-bayangan yang tampak bergerak sendiri, menciptakan ilusi seakan-akan sesuatu sedang berjalan di dalam ruangan, sesuatu yang tak kasat mata. Lastri, yang sedari tadi berdiri di pojok ruangan dengan tangan mencengkeram dadanya, mulai menangis pelan. Suara tangisnya kecil dan lirih, tetapi penuh dengan keputusasaan. Apa-apa yang harus kita lakukan? Suaranya nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat beberapa warga lainnya merapatkan tubuh, mencari perlindungan dalam kebersamaan, dalam pelukan satu sama lain.
Pak Lurah Suyoto mencoba tetap tenang, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ia menatap Mbah Rekso, mencari jawaban, mencari kepastian, tetapi Mbah Rekso tetap diam, hanya mengamati bayi itu dengan wajah yang sulit dibaca, wajah yang penuh dengan misteri dan ketidakpastian. Kemudian, sesuatu yang lebih ganjil, lebih mengerikan, terjadi. Bayi itu menggerakkan bibirnya, seolah-olah hendak berbicara. Beberapa orang membelalakan mata, beberapa yang lain mundur dengan langkah terbata-bata, dipenuhi oleh rasa takut yang luar biasa. Tidak mungkin seorang bayi yang baru lahir bisa melakukan itu. Suasana semakin menegang, mencekam, dan tak tertahankan. Seseorang di antara mereka berbisik, suaranya gemetar. Apa ini benar-benar bayi manusia? Tak ada yang menjawab, tak ada yang tahu. Semua hanya bisa menunggu. Didera ketakutan dan misteri yang semakin pekat mengelilingi mereka, mencengkeram mereka, membuat mereka tak berdaya. Beberapa orang mulai menghubungkan kejadian ini dengan legenda lama yang pernah diceritakan oleh para tetua desa. Konon, ada roh yang pernah dikutuk menjadi telur dan akan kembali saat waktunya tiba. Beberapa warga yang lebih tua mulai membisikkan cerita itu dengan suara gemetar, menatap bayi tersebut dengan ketakutan yang nyata, ketakutan yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Ini bukan sekadar kejadian aneh, bisik salah satu dari mereka. Mungkin ini tanda bahwa sesuatu akan terjadi di desa kita, sesuatu yang mengerikan. Malam semakin larut, dan Tegal Sari tidak lagi sama. Warga yang biasanya tidur nyenyak kini dihantui oleh rasa takut yang tak berwujud. Rasa takut yang meresap ke dalam setiap sudut desa. Cahaya bulan yang menerangi desa terasa lebih redup dari biasanya, dan bahkan suara jangkrik pun terdengar lebih lirih. Seolah-olah alam pun ikut berduka atas kejadian ganjil ini. Di beberapa rumah, lampu minyak masih menyala, menunjukkan bahwa banyak yang tak bisa memejamkan mata, dihantui oleh pikiran yang terus berkecamuk, oleh ketakutan yang tak tertahankan. Pak Parto duduk di sudut rumahnya, menatap bayi itu dengan penuh kebingungan. Wajahnya lelah, seakan pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak mampu ia jawab. "Apakah kau datang membawa berkah atau malapetaka?" tanyanya dalam hati. Tetapi tak ada jawaban, hanya suara hembusan angin yang berbisik di luar rumahnya, angin yang terasa dingin dan menyeramkan. Di luar, bayangan pohon bergoyang pelan tertiup angin, menciptakan ilusi seolah ada sesuatu yang mengintai di balik dedaunan, sesuatu yang jahat dan mengerikan. Sesekali, suara ranting patah terdengar, membuat warga yang berjaga semakin waspada, semakin ketakutan. Mereka berusaha mencari tanda-tanda lain, takut akan kemungkinan buruk yang bisa terjadi, kemungkinan yang mengerikan. Keesokan paginya, matahari terbit dengan sinar yang pucat. Sinar yang tak mampu menembus kegelisahan yang menyelimuti desa. Kegelisahan di desa tak berkurang sedikit pun. Rumah Pak Parto kini dipenuhi oleh orang-orang yang ingin melihat bayi itu dengan mata kepala mereka sendiri. Wajah-wajah mereka menampilkan ekspresi campuran antara rasa ingin tahu dan ketakutan, antara rasa penasaran dan rasa ngeri. Namun, yang lebih mengejutkan adalah perubahan yang terjadi pada bayi itu. Pagi ini, tubuhnya tampak lebih besar dibandingkan kemarin. Warga yang melihatnya saling berbisik, beberapa mundur dengan raut wajah ngeri, wajah yang dipenuhi oleh rasa takut yang luar biasa. "Tidak mungkin, bayi itu tumbuh dalam semalam," seru seseorang dengan suara tercekat, suara yang penuh dengan rasa tak percaya dan rasa ngeri. Pak Lurah yang datang pagi itu terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan nada tegas, tetapi nada yang juga dipenuhi oleh ketakutan. "Kita harus segera mencari seseorang yang bisa menjelaskan ini. Jika ini benar kutukan, kita harus tahu bagaimana menghadapinya." Desa Tegal Sari kini berada di persimpangan besar, di persimpangan antara harapan dan keputusasaan, antara keselamatan dan bencana. Keputusan apa yang mereka ambil bisa menentukan nasib mereka ke depannya. Dan misteri bayi dari telur ayam itu masih jauh dari terpecahkan, masih menjadi teka-teki yang mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di Tegal Sari? Dan apakah desa ini siap menghadapi kebenaran yang mungkin lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan? Ketakutan dan ketidakpastian menyelimuti desa, menunggu terungkapnya misteri yang mengerikan ini.